Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32. Keberadaan yang tidak diakui. Setelah fajar menghilang di balik pintu, Senja melangkah mendekati ranjang. Ia melipat selimut tebalnya dan merapikan bantalnya yang berantakan. Dan beberapa menit kemudian, pintu kamar kembali terbuka. Senja menoleh, ternyata Fajar kembali lagi. "Kenapa, Kak?" tanya Senja. "Kunci mobilku ketinggalan, sayang," jawab Fajar. "Kak, jangan terburu-buru. Ingat-ingat lagi apa yang perlu dibawa," kata Senja sambil mendekati Fajar yang sedang berdiri di dekat meja. "Sudah tidak ada, sayang. Semua sudah aku bawa," jawab Fajar sambil tersenyum. "Yakin?" "Iya, aku pergi ya, sayang," ucap Fajar sambil mengecup kening Senja. "Iya, hati-hati, Kak," jawab Senja sambil tersenyum. Kali ini Senja mengantarnya hingga ke ruang tamu. Ia berdiri di ambang pintu sampai Fajar menghilang di balik dinding. Di dalam ruangan yang sangat luas, seorang lelaki parubaya sedang mengikuti rapat penting bersama beberapa orang yang menjadi rekan bisnisnya. Namun, meski beliau sedang duduk di sana, tetapi pikirannya menerawang jauh entah kemana. Apa yang sedang mereka diskusikan, tak ada sepatah kata pun yang masuk ke dalam otaknya. Beliau adalah Pak Heri, ayah dari Fajar Mahardika. Satu hal yang membuat beliau berpikir keras adalah sosok lelaki yang duduk di hadapannya. Lelaki muda yang usianya sekitar 27 tahun. Tadi sebelum mereka memulai rapat, dia memperkenalkan dirinya sebagai Alex Victory, putra tunggal dari John Victory. Ketika Pak Heri menanyakan tentang Adara, Alex menyangkalnya. Dia berkata bahwa dia adalah putra tunggal, tidak pernah memiliki kakak ataupun adik. Dan banyak rekan lainnya yang juga membenarkan hal itu. Pak Heri memijit pelipisnya. Kenapa bisa seperti ini? Beliau tahu betul Adara adalah putri sulungnya John Victory. Tapi kenapa sekarang keberadaannya tidak diakui? Hari saja saat itu yang hadir ayahnya, pasti Pak Heri sudah menanyakan hal ini dengan jelas. Karena mereka sudah saling mengenal sejak lama. Namun sayang yang hadir hanyalah anaknya. Pak Heri tidak bisa berkutik karena mereka tidak saling mengenal. Di mana Dara sekarang? Kenapa John tidak mengakuinya? Batin Pak Heri dalam hatinya. Dua pertanyaan yang cukup mengganggu pikirannya. Setelah 2 jam kemudian, rapat berakhir. Mereka saling berjabat tangan, dan satu persatu mulai meninggalkan ruangan. Kini hanya tinggal Alex dan Pak Heri yang berada di dalam ruangan. "Di mana ayahmu?" tanya Pak Heri sambil menatap Alex yang hendak melangkah pergi. Beliau berusaha memancing Alex untuk berbicara tentang Adara. "Papa sedang mengurus proyek yang ada di Jakarta. Itu sebabnya Papa tidak bisa hadir di sini," jawab Alex sambil tersenyum. "Oh begitu, sejak John pindah ke Jakarta aku tidak pernah lagi bertemu dengannya. Bagaimana kabarnya sekarang? Sehat kan?" tanya Pak Heri. "Alhamdulillah, Papa dan Mama dalam keadaan sehat. Kalau boleh tahu, hubungan Om Heri dan Papa cukup dekat ya?" ucap Alex balik bertanya. "Dulu hubungan kita cukup dekat. Kau mengenal Fajar?" "Fajar? Maksudnya Fajar Mahardika?" "Iya, saya pernah mendengar nama itu," ucap Alex dengan pelan. "Aku ayahnya Fajar,"
sahut Pak Heri dengan santainya. Apa? Kata Alex dengan kaget. Pak Heri mengernyit heran. Beliau menangkap perubahan raut wajah Alex. Saat tahu aku ayahnya Fajar, dia langsung kaget. Pasti ini ada hubungannya dengan Adara, batin Pak Heri dalam hatinya. Dulu Fajar pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita, hingga lebih dari 5 tahun. Wanita itu bernama Adara. Apa kau mengenalnya? Tanya Pak Heri sambil menatap Alex dengan tajam. Maaf, saya tidak mengenalnya. Permisi, sahut Alex dengan cepat. Lalu ia melangkah pergi meninggalkan Pak Heri. Ada apa ini sebenarnya? Gumam Pak Heri dengan pelan. Lalu beliau melangkahkan kakinya dan pergi keluar meninggalkan ruangan. Pak Heri mempercepat langkahnya dan segera menuju ke halaman kantor karena taksi pesanannya sudah datang. Pak Heri naik ke dalam taksi dan menyebutkan nama hotel tempatnya menginap. Sekitar setengah jam kemudian, Pak Heri sudah tiba di halaman hotel. Beliau turun dari taksi dan berjalan menuju lift. Tak lama kemudian, lift sudah membawanya ke lantai 9. Pak Heri segera keluar dan berjalan menuju ke kamarnya. Pak Heri membuka pintunya dan melenggang masuk. Beliau langsung duduk di sofa dan menyandarkan punggungnya di sana. Beliau tak menghiraukan istrinya yang sedang membaca buku di atas ranjang. Mas, kamu kenapa? Tanya Bu Rani sambil mendekati Pak Heri. Bu Rani mengernyit heran saat melihat suaminya memijit pelipisnya. Ada masalah, Mas? Bu Rani kembali bertanya. Bukan masalah sebenarnya, Ma. Hanya saja sedikit mengganjal di hatiku. Jawab Pak Heri sambil menghela nafas panjang. Apa itu, Mas? Katakan, ada apa? Tanya Bu Rani. Mama ingat Adara. Adara pacarnya Fajar. Tentu saja aku ingat, Mas. Aku sangat ingin punya menantu seperti Adara, namun Fajar malah memilih Senja. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa, yang penting bisa memberikan aku cucu. Jawab Bu Rani. Ma, aku sedang tidak ingin membandingkan dia dengan Senja. Aku hanya ingin tanya, Mama pernah bertemu dengannya tidak? Tanya Pak Heri. Bu Rani tampak berpikir sejenak, lalu beliau menoleh menatap suaminya. Sejak dia dan keluarganya pindah ke Jakarta, aku belum pernah bertemu dengannya, juga tidak pernah mendengar bagaimana kabarnya. Memangnya kenapa, Mas? Aku tadi bertemu dengan Alex, adiknya Adara. Jawab Pak Heri. Lalu, dia mengenalkan dirinya sebagai putra tunggalnya John Victory. Keberadaan Adara sekarang tidak diakui, Ma. Kira-kira kenapa ya? Serius, Mas? Tanya Bu Rani sambil menatap suaminya lekat-lekat.
Serius Ma, aku sejak tadi memikirkan hal itu. Ya walaupun Adara bukan lagi kekasihnya Fajar, tapi yang namanya pernah kenal, penasaran juga ingin tahu apa yang terjadi. Pasti semua ini tidak sederhana Ma, buktinya keberadaannya sampai tidak diakui. Jawab Pak Harry. Kamu benar Mas. Apa aku telepon Fajar saja ya? Mungkin dia tahu apa yang terjadi, kata Bu Rani sambil tersenyum. Jangan Ma, tidak enak dengan Senja. Kalau Mama mau tanya, nanti saja kalau kita sudah pulang. Mama tanya sama dia kalau sedang sendiri, tidak bersama Senja, ucap Pak Harry. Begitu ya? Iya, Senja sedang hamil Ma, tidak baik jika hatinya terganggu, jawab Pak Harry. Baiklah, ucap Bu Rani menuruti kata suaminya. Senja sedang duduk sendiri di depan cermin. Ia menatap pantulan dirinya yang terlihat cantik dengan balutan dress berwarna merah. Rambutnya digulung ke atas, memperlihatkan lehernya yang putih dan jenjang. Wajahnya dioles, make up tipis, tampak ayu natural. Senja kembali melirik jarum jam yang ada di depannya. Sudah pukul 2 siang, namun Fajar belum juga pulang. Senja meraih ponselnya. Ia memeriksa pesan chat yang tadi ia kirimkan kepada Fajar, ternyata masih belum dibaca. Tadi pagi Fajar berkata akan pulang sebelum jam makan siang. Namun sekarang sudah 2 jam lewat, tapi ia belum pulang, dan belum mengirimkan pesan apapun padanya. Apakah dia sedang menyiapkan kejutan? Kamu kemana Kak? Kalaupun masih ada urusan, setidaknya baca pesanku, dan kabari aku. Beritahu aku kenapa kamu masih belum pulang, ucap Senja sambil menatap layar ponselnya. Entah kenapa perasaannya mulai resah dan gelisah. Senja beranjak dari duduknya. Ia menatap kembali pantulan dirinya. Sejak 2 jam yang lalu ia berdandan seperti ini. Ia ingin tampil mempesona saat menyambut suaminya. Hari ini adalah hari ulang tahunnya, jadi ia ingin menghabiskan waktunya dengan memadu cinta bersama sang suami. Senja berjalan menuju jendela kamarnya. Bayangan tentang tadi pagi melintas begitu saja dalam ingatannya. Fajar memeluknya dengan mesra, dan membisikkan kata-kata cinta. Mendadak Senja jadi merindukan suaminya. Cepat pulang Kak, aku sudah menunggumu sejak tadi. Kau tahu aku sudah berdandan secantik ini. Aku sudah tidak sabar untuk mendengar pujian darimu. Ucap Senja sambil menunduk, mengingat tentang Fajar, wajahnya mulai merona. Di saat Senja masih melamunkan kemesraannya bersama Fajar, tiba-tiba ia dikejutkan oleh dering ponselnya. Senja tersenyum, lalu ia melangkahkan kakinya menuju ke meja. Itu
pasti Kak Fajar, gumam Senja. Dan ternyata dugaannya memang benar. Senyuman Senja kian melebar saat menatap tulisan yang tertera di layar ponselnya. Suami memanggil. Halo Kak Fajar, sapa Senja dengan nada yang manja. Beberapa detik kemudian, terdengar jawaban dari lelaki yang berada di seberang sana. Dan senyuman Senja langsung menghilang seketika, kala ia mendengar kalimat yang dilontarkan lawan bicaranya. Apa? Tidak mungkin, ini tidak mungkin, teriak Senja dengan histeris. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat itu juga. Sebagian jiwanya seolah menghilang, terbang bersama suara yang baru saja didengarnya. Senja terduduk lemah di lantai, tenaganya sirna entah kemana. Ponsel yang digenggamnya perlahan jatuh tanpa ia sadari. Sebuah kabar yang sangat mengagetkannya, dan nyaris menghentikan detik waktunya. Air mata Senja mengalir tanpa permisi, membasahi kedua pipinya, dan kemudian jatuh di atas pangkuannya. Ia tak tahu lagi apa yang terjadi di sekitarnya. Kehadiran Bibi sama sekali tak ia sadari, karena hanya suara Aryan yang terus terngiang di telinganya. Maaf, ini saya, Aryan bukan Fajar. Saya tadi menemukannya pingsan di jalan, lalu saya membawanya ke rumah sakit. Sekarang keadaan Fajar sangat kritis, kata Aryan waktu berbicara dengan Senja di telepon. Non Senja, kenapa? Tanya Bibi sambil mengguncang bahu Senja. Bibi yang tadi sedang membersihkan ruang tamu, langsung lari tergopoh-gopoh saat mendengar teriakan Senja. Non, jawab saya. Non Senja, kenapa? Tanya Bibi dengan suara yang lebih tinggi. Namun Senja masih tetap bergeming, bibirnya terkatup rapat, dan hanya air matanya saja yang terus berderayan. Non, jangan membuat saya panik, Non. Jawab saya. Non Senja, ini kenapa? Ada masalah apa? Katakan, Non, kata Bibi. Karena masih tidak mendapatkan jawaban dari Senja, Bibi beranjak dari duduknya. Dia melangkah mengambilkan segelas air putih untuk Senja. Minum dulu, Non, kata Bibi sambil membantu Senja minum. Beberapa detik kemudian, Senja sudah menghabiskan air putihnya, dan ia terlihat lebih tenang sekarang. Bibi tak lagi bertanya, dia menunggu sampai Senja bicara sendiri. Senja menghela nafas panjang sambil memejamkan matanya. Ia mencoba mengumpulkan kesadarannya. Kak Fajar sedang kritis, dia membutuhkan aku. Aku tidak boleh terus menangis di sini. Aku harus ke sana dan melihat keadaannya. Batin Senja dalam hatinya. Kak Fajar sedang dirawat di rumah sakit, Bi. Aku harus segera ke sana, kata Senja dengan cepat. Lalu ia beranjak dari duduknya. Tuan Fajar, kenapa, Non? Tadi pagi masih baik saja kan, Non?
Tanya Bibi. Dia sakit, jawab Senja dengan singkat. Sakit apa, Non? Entahlah Bi, aku juga tidak tahu. Aku pergi dulu ya, Bi. Jawab Senja. Iya, Non, hati, kata Bibi. Iya, Bi. Jawab Senja sambil menyambar tas selempangnya dan bergegas keluar dari kamarnya. Bibi masih tertegun di tempatnya. Dia menerka sakit apa gerangan. Melihat reaksi Senja, sepertinya keadaan Fajar cukup buruk. Sementara itu, Senja berjalan menuju halaman apartemen sambil menangis. Ia tahu Fajar kritis karena penyakitnya. Perkataan Fajar saat menyebut dirinya sudah stadium akhir, terus terngiang dalam ingatan Senja. Bersambung.